teman-teman, sahabat sipil di seluruh Indonesia, ketemu lagi nih sama aku Faiza Hermawanti di sini di acara podcastnya WPU Kes. Nah, kali ini kita mau membahas nih, mungkin sebelumnya kita membahas tentang soil investigasi ya. Nah, kali ini kita mau membahas lebih tentang ke administrasi atau lebih ke pelaporan gitu ya, tapi tentang penawaran yang ada di PT Widya Prima Utama bersama Mbak Latifah. Halo Mbak Faiz. Kita ketemu lagi nih Mbak. Iya nih. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya Mbak ya? Sehat. Kali ini kita mau membahas Mbak, atau kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang penawaran Mbak ya, yang ada di PT Widya Prima Utama gitulah. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi, untuk gambaran besarnya sih Mbak, yang dimaksud penawaran khususnya yang ada di PT Widya Prima Utama itu gimana sih? Nah, jadi penawaran yang ada di WPU ini penawaran harga Mbak, lebih tepatnya. Iya, penawaran harga yang biasanya diminta oleh klien ketika mereka menghubungi ke WPU untuk melakukan suatu pekerjaan seperti itu. Nah, biasanya dalam isi penawaran atau dalam permintaan penawaran itu apa aja Mbak? Mungkin ada syarat ketentuannya atau bagaimana? Ya, betul. Jadi di dalam penawaran harga ini kita cantumkan yang pertama itu syarat dan ketentuan untuk pelanggan ya, terutama pada kondisi lapangannya, kemudian alat-alat yang mungkin kita butuhkan, kemudian untuk cara pembayarannya, terus apa saja yang akan didapatkan oleh pelanggan, dan yang terakhir tentu tabel biaya pekerjaannya. Kalau kita bahas satu-satu ya Mbak ya, kalau dari syarat tanahnya itu mungkin ada standar khususnya nggak Mbak dalam gimana untuk menentukan sebuah harga penawaran seperti itu? Sebenarnya itu cuman kondisi yang umum aja sih. Jadi kayak misalnya nih kita mau sondir ya kemarin, nah itu biasanya kita mensyaratkan untuk sondir itu lahannya sudah bersih, tidak ada cornya seperti itu. Jadi disediakan ada lahan tanah aslinya lah gitu. Oke. Terus setelah itu tadi ada berapa Pak? Ada ini cara pembayarannya juga gitu. Itu apakah harus transfer atau harus cashless atau gimana? Kalau dari kita itu harus transfer ya, via transfer. Kemudian nanti ada kalau untuk harga-harga tertentu nanti bisa dijadikan untuk proyek yang agak gede ya, itu biasanya dibagi menjadi 2 termin seperti itu. Tapi untuk proyek-proyek yang memang nominalnya agak kecil, itu biasanya kita 1 kali pembayaran sebelum pelaksanaan pekerjaan. Oke. Itu berlaku dari semua jenis layanan ya Mbak? Ya, betul. Enggak misal sondir atau? Oh, enggak. Jadi tergantung dari kebutuhan pelanggan yang diminta gitu. Kadang kan ada yang minta sondir udah plus summer test plus core drill gitu, atau hanya sondir aja. Nah, itu disesuaikan aja. Kalau penyesuaian harga ya, itu berdasarkan apa Mbak kalau di WPU? Penyesuaian harga itu bisa didasarkan dari jenis pekerjaan yang pertama ya, pasti kan setiap itemnya itu berbeda harganya. Kemudian dari kondisi lapangannya juga, kemudian jarak mobilisasinya mungkin dari wilayah Solo ke wilayah Surabaya itu berbeda juga seperti itu. Kalau kita ambil contoh nih Mbak, dalam jenis pekerjaannya itu semisal ada 1 titik sondir, terus juga sama satu klien ya, maksudnya satu klien ada 1 titik sondir, terus ada 2 hammer test dan ada 3 core drill gitu ya Mbak ya. Itu juga harganya pasti berbeda juga ya Mbak ya? Betul, jadi ya tergantung dari komponen yang ada di situ. Jadi misalnya nih kalau klien mau membangun rumah ya, biasanya itu mereka hanya minta sondir aja 1 sampai 3 titik itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya untuk gedung sekolah, nah itu biasanya ada yang minta sondir plus struktur investigasi juga, ada hammer test, ada kemudian modelnya, atau ada uji lanjutan gitu. Oke, berarti bisa konsultasi juga ya Mbak sebelum melakukan uji ya? Betul ya, nanti sebelum dilaksanakan penawaran bisa juga klien itu memberikan
apa namanya, kebutuhannya itu apa sih, apa yang mau mereka cari gitu. Nanti biasanya kita konsultasikan juga ke tenaga ahli untuk mendapatkan saran-sarannya gitu. Jadi nggak semisal saya mau 5 titik sondir, tapi juga harus dipertimbangkan juga ya, itu buat apa, gedung rumah kah, betul, agar bisa mempertimbangkan juga ya. Iya, biasanya kita tanya bangunannya untuk apa, kemudian luasnya berapa. Nah, itu juga hal-hal yang biasanya ditanyakan sebelum pembuatan penawaran harga. Ini berpengaruh ya dalam penghitungan. Sangat berpengaruh, benar. Tapi untuk kondisi lokasi itu juga berpengaruh ya Mbak ya? Berpengaruh, misalnya sondir nih, ada kita dulu pernah ngerjakan di toko pasar ya, kalau nggak salah di Solo, salah satu kota Solo, itu dia itu sudah dicor dan tebal. Nah, itu biasanya akan menimbulkan biaya lagi, karena kan kita harus bobok juga gitu. Itu juga maksudnya harus benar-benar tanah. Iya, tanah asli ya, biar bisa untuk sondir. Kalau misal ada cor ataupun ada aspal juga harus dibobok dulu. Iya, betul. Itu jadi menimbulkan tambahan biaya. Benar, oke. Mbak, dalam proses penawaran, misal nih klien masuk, konsul-konsul, tanya-tanya, terus Mbak Iva mengeluarkan penawaran, itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama Mbak sampai keluar penawaran seperti itu? Oke, kalau untuk penawaran, kebetulan kita sekarang udah ada timnya sendiri, jadi kurang dari 1 hari itu sudah bisa kita kita terbitkan gitu, kita sampaikan ke pelanggan. Oke, jadi cepet banget ya, nggak nunggu beberapa hari. Betul. Saat itu juga sudah langsung keluar penawarannya. Iya, langsung. Ya 1-3 jam lah bisa kita langsung sampaikan ke klien gitu. Nah, menurut Mbak Iva nih, harga layanan yang ada di BTU 25 Utama itu apakah sudah kompetitif? Oke, jadi di BTU ini Mbak, kita itu sebagian besar pekerjaannya itu kita kerjakan sendiri. Nah, kalau tidak sudah bisa kita kerjakan sendiri kan otomatis harganya juga bisa lebih kompetitif gitu. Dan untuk wilayah kota-kota yang memang ada beberapa kota yang belum bisa kita jangkau dari kantor pusat dan kantor cabang kita pun juga sudah ada mitra seperti itu. Untuk mitranya ada di mana saja Mbak untuk di WPU ini? Nah, jadi kalau di WPU ini kan kantor pusatnya ada di Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian kantor cabang ada di Kota Batu, Malang. Nah, untuk mitra-mitranya itu kita di Jabodetabek itu kita sudah ada. Kemudian di area Jawa Barat juga ada. Bahkan sampai ke area Bali itu kita sudah punya mitranya juga. Jadi sudah sampai luar Jawa ya Mbak? Iya, betul. Di IKN pun juga ada. Wow, jadi emang cabang atau mungkin mitra-mitra ya. Sudah banyak banget ya Mbak? Iya, betul. Sampai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Bali, sama Kalimantan ya. Oke, banyak banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di luar Jawa atau mungkin di Bali atau Kalimantan bingung ya mau cari tentang layanan kayak uji soil investigasi itu, kita udah ada di berbagai tempat ya Mbak ya. Langsung aja kalian cari PT Widya Bima Utama pasti akan keluar gitu ya Mbak ya. Iya. Nah Mbak, terus bagaimana Mbak Iva menyikapi dengan adanya negosiasi yang ada dalam penawaran seperti itu? Oke. Nah, ini biasanya nih kalau kita dagang itu kan ada yang namanya tawar-menawar ya. Itu hal-hal yang lumrah lah ya untuk tawar-menawar atau negosiasi itu ya. Kalau memang ada pelanggan yang nego atau menawar, tentunya kita sikapi dengan baik, kemudian kita tanyakan aja kebutuhan mereka itu seperti apa, jadi bisa kita sesuaikan juga harga dengan budgetnya seperti itu. Nah, jadi untuk kedua belah pihak itu menghasilkan solusi yang sama-sama menguntungkan gitu, jadi tidak memberatkan dari pihak WPU maupun dari klien gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman, beberapa kita membahas mengenai permintaan penawaran harga khususnya yang ada di BTU Widya Bima Utama. Itu ada beberapa faktor untuk menentukan harga, jadi dari jenis pekerjaannya, jumlah pekerjaannya, terus ada
kondisi lapangan Lapangan. ya, juga berpengaruh juga medannya, Medannya, jarak betul. itu juga berpengaruh sekali dalam menentukan penawaran. Mungkin teman-teman masih bingung mau tahu harganya berapa, mungkin bisa langsung kontak admin atau kontak nomor yang ada di bawah. Tanya-tanya dulu juga boleh banget ya Mbak ya. Boleh sekali. Dengan senang hati kita Ya, akan menjawab kita ya. jawab dengan senang hati. Mau tanya-tanya tentang mau buat rumah nih mau berapa titik, nah nanti bisa dikonsultasikan kepada tenaga ahli yang ada di PT Widya Prima Utama agar lebih mantep lagi hasilnya gitu ya Mbak ya. Iya, Itu betul. tadi teman-teman sedikit ngobrol kita sama Mbak Iva mengenai permintaan penawaran harga yang ada di PT Widya Prima Utama. Nanti next kita bisa ngobrol lagi ya Mbak ya. Insya Allah ya. Insya Allah, jangan kapok. Nanti kita mau membahas apapun mengenai soal investigasi dan yang ada di PT Widya Prima Utama. Itu ya teman-teman, sahabat sipil, sopil, sampai ketemu di acara podcastnya WPU. Gas.